Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kenapa kita perlu terus meningkatkan sholat kita? Karena sholat ini adalah kita sedang menemui bukan hanya kepala dinas, bukan hanya menteri, bukan hanya presiden, tetapi Tuhannya presiden, Tuhannya raja, gitu kan. Maka bagaimana adab kita ketika menemui raja, tentu yang terbaik. Maka qiyamul lail itu jangan, oke lah, syarat sah sholat dalam fikih ya, lagi-lagi fikih ya. Saya mau tanya, boleh nggak orang sholat cuman pakai anduk, lalu pusernya ketutup, lututnya ketutup karena anduknya gede, boleh nggak dalam fikih? Boleh ya? Sah nggak kira-kira? Sah. Tapi adabnya masuk nggak? Nggak masuk. Itulah fikih dan tasawuf. Kenapa fikih dan tasawuf nggak boleh dipisah? Kalau orang fikih aja, ini juga sah kok, udah pakai celana aja, nggak usah pakai baju, sah. Tapi adabnya, kita sedang menghadap Allah. Nah itu ya, ya Allah, menghadap manusia begitu aja nggak sopan, apalagi menghadap Allah. Maka ketika sholat tahajud itu betul-betul jangan pakai kaos tidur. Kaos tidur sholat Allahu Akbar, nggak sopan nama Allah. Secara tasawuf nggak masuk, secara fikih sangat masuk itu, tetapi secara tasawuf tidak masuk. Maka pakai pakaian yang terbaik, kalau bisa pakai parfum, kalau ada sorban ya sorban, ada imamah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mau sholat, lupa imamahnya, ambil dulu imamah, gitu kan. Nah, karena menghadap Allah itu full. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ketika masuk masjid, ambil itu perhiasan-perhiasan. Maksudnya hal-hal yang baik ya, hal-hal yang sopan. Bahkan bukan hanya gitu, para sufi itu saking menghormati qiyamul lail itu, Pangersa Abah Anom itu meskipun di kursi roda, beliau jam 1:30 mandi malam, padahal di Tasik dingin, tapi mandi malam. Kenapa mandi malam? Menghadap raja. Ini prime time, adabnya dimaksimalin begitu. Bukan hanya wudhu, mandi malam. Nah itu ya. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 2 faktor agar sholat kita jadi mi'raj kita. 2 faktor itu adalah, yang pertama faktor pendukung kekhusyuan sholat. Apa faktor pendukung kekhusyuan sholat? Faham makna. Ustadz, faham makna bukannya faktor penentu? Bukan. Kalau faktor faham makna adalah faktor penentu, semua orang yang paham makna sholat khusyuk semua. Orang Arab paham semua tuh makna sholat. Apakah orang Arab semuanya khusyuk? Enggak. Ustadz paham semua makna sholat, santri paham semua makna sholat, tapi apakah khusyuk? Enggak mesti, enggak ada jaminan. Jadi paham makna penting nggak? Penting. Mendukung nggak? Sangat mendukung. Tapi menentukan kekhusyuan nggak? Memastikan nggak? Enggak. Itu. Jadi faham makna yang mana? Yang mendukung kekhusyuan, faham makna yang berujung pada zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi faham makna sangat penting. Allahu Akbar, gitu kan? Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, yang lain kecil. Nah gitu kan? Urusan-urusan yang paling penting meeting itu adalah meeting dengan yang Maha Agung, meeting yang Maha Menentukan, meeting dengan yang Maha Kuasa, meeting yang dengan yang Maha Pemurah, meeting yang dengan yang Maha Memberkahi, yang Maha Memudahkan. Itu meeting paling penting itu. Allahu Akbar. Meeting yang lain kalah penting sama meeting kepada Allah. Oh itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, faham makna ruku, sujud. Tapi karena waktunya juga nggak lama, saya juga nggak panjang-panjang ya pada paham makna ini. Intinya, bacaan-bacaan sholat kita sangat baik kalau kita hayati isi kandungannya, tadabbur. Tapi kalau sudah paham makna, tidak menjamin juga itu khusyuk gitu. Tapi minimal itu ikhtiar untuk meningkatkan kekhusyuan. Nah, yang kedua adalah pakaian. Karena katakanlah Mike Tyson, pakaian ini memiliki dampak psikologis. Kalau bahasa NLP-nya anchor ya, ada anchor ya. Orang pakaian tertentu itu ada anchor tertentu.
Mike Tyson kalau udah pakai seragam tinju gitu kan, kostum tinju, celana hitam, sepatu hitam, kaos kaki pendek gitu kan. Wah, udah siap-siap aja nih, tinggal hitung aja nih berapa ronde nih, berapa detik gitu kan. Waduh, siapa aja udah, jangankan manusia, tembok aja jebol dipukul oleh Mike Tyson, apalagi perut manusia, kepala manusia, takut semua. Nah itu. Tapi Mike Tyson kalau udah pakai baju koko, udah pakai gamis, udah pakai peci putih, lain lagi udah. Nah itu, seorang Mike Tyson. Tentara juga begitu, kalau udah pakai pakaian dinas ketentaraan, wah udah paling gagah dah. Tapi giliran udah pakai gamis, udah pakai peci, pakai sorban, udah tunduk. Nah pakaian ini mendukung kekhusyuan. Apakah orang yang pakai sorban lebih khusyuk daripada yang nggak pakai sorban? Belum tentu. Lagi-lagi ini adalah faktor pendukung. Maka pakaian mana yang membuat kita paling khusyuk, pakai itu. Kalau ibu-ibu kan udah jelas ya, mau kena gitu ya. Kalau bapak-bapak, saya kayaknya lebih khusyuk kalau pakai gamis gitu kan. Saya kayaknya lebih khusyuk kalau pakai pakaian Pakistan lah, begitu kan. Oh, saya lebih khusyuknya kalau pakai pakaian Jawa, kayak Sunan Kalijogo. Barangkali begitu, silakan. Mana yang menimbulkan secara psikologis kekhusyuan kita. Ya itu. Ini faktor yang kedua adalah pakaian. Tapi lagi-lagi ini tidak menjamin kekhusyuan sholat. Nah, judul kita kan faktor penentu kekhusyuan sholat. Apa itu penentunya? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Nah, yang ketiga adalah berjamaah. Berjamaah ini ada sinergi. Nah, itu ya. Apalagi imamnya enak membawakannya, suaranya begitu kan? Itu lebih enak. Nah, ini juga bagus, apalagi kalau dilihat dari sebuah hadis Rasulullah SAW, di mana kalau ada ujung-ujungnya nih salah satu aja dari sholat berjamaah itu ada yang khusyuk, maka semua dianggap khusyuk tuh. Alhamdulillah. Ada pisang busuk sendirian dijual di pasar sama tukang pisang. Bu, mau beli pisang? Iya. Ini deh buat ibu, gitu kan? Ibu itu nggak mau beli, dikasih aja dianggap menghina. Emang gua kagak kuat beli apa? Dikasih pisang busuk, gitu kan? Suatu saat pisang busuk bergabung sama rombongan pisang, berjamaah dia. Pisang dibeli satu sisir, si pisang busuk itu ikut terbeli juga, ikut dihargai juga. Itulah berjamaah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini pentingnya berjamaah. Jadi meskipun kita nggak khusyuk, ya kalau kita nih ngaku sebagai hamba yang nggak khusyuk sholatnya, ya berjamaah lah. Ini lumayan, begitu kan? Jadi sholat kita kepake, sholat kita dihargai. Ngambilnya sesisir gitu kan, sejamaah begitu. Saya nggak masalah, ini saya perlu ini 1-2 doang pisang. Tapi kita belinya bolehnya 1 sisir, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya saya beli nih. Saya perlunya cuma 2 sebenarnya. Yang lain busuk-busuk ikut semua. Nah itu. Maka mertua saya almarhum tanggal 9 Oktober 2025 kemarin wafat. Meninggalnya dalam keadaan mengimami sholat subuh. Ketika sholat subuh lalu duduk, totonya wafat saat itu. Jadi orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya sholat, ya memang dia ahli jamaah, dia meninggal dalam keadaan berjamaah itu. Bahkan nanti di akhirat dibangkitkan manusia itu sesuai dengan kondisi di dunianya. Nah itu. Kalau kondisi di dunianya senang sholat, dibangkitkan itu sholat, begitu kan? Menghafal Quran, baca Quran dan lain sebagainya. Mertua saya itu dari muda tidak pernah sholat kecuali berjamaah. Jadi kalau pulang ke rumah udah jam 8, aduh sholat isya udah selesai. Dulu belum zaman handphone, belum ada komunikasi gitu kan. Gimana nih, tetangga diketok-ketokin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, udah sholat belum? Udah tadi jamaah. Oh iya nggak apa-apa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Udah sholat belum? Iya belum nih Pak Ustadz. Kebetulan. Maksudnya gimana? Saya lagi nyari berjamaah. Yuk berjamaah sama saya. Saya dari luar kota nih. Sampai sini sholat udah selesai. Keluarga udah pada jamaah semua. Saya nyari jamaah. Tuh sampai begitunya tuh. Tetangga diketok-ketokin. Maka tetangganya mertua saya udah hafal deh. Kalau malam-malam tiba-tiba ada ketok-ketok, itu bisa jadi ngajak berjamaah tuh.
Saking berjamaah itu penting. Lebih afdal 27 derajat. Nah, itu kan. Kita lanjutin lagi Bapak Ibu. Yang berikutnya pakaian ini masih faktor pendukung. Berjamaah masih faktor pendukung juga. Oke, secara hukum di sana diambil sholat kita. Tetapi kekhusyuannya, kenikmatannya bagaimana? Nah, itu dia. Berikutnya adalah spiritual warming up. Jadi kita amalkan sunnah-sunnah dulu. Maksudnya bagaimana? Kalau menurut madhab Syafi'i, kan Al-Quran, As-Sunnah banyak prakteknya. Disarikanlah oleh madhab Syafi'i itu rukun ucapan yang wajib cuma 4. Takbiratul ihram, lalu baca Fatihah, tasyahud akhir, dan salam. Sisanya sunnah. Jadi orang kalau mau sholat, Allahu Akbar, setelah Fatihah diem aja, ruku diem aja. Itu sah, itu nggak ada masalah, karena yang wajib cuma 4. Tapi bacaan itu semua mendukung. Ketika kita lagi ngelantur, imamnya bacaannya panjang, kita kagak ngerti gitu kan. Udah gitu lagi ngelamun kemana, imam baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu apa yang diperbuat Tuhanmu terhadap ashabul fil, tentara gajah? Wah, tentara gajah ya, saya baru tahu nih. Biasanya tentara kuda. Berarti ada beneran itu kayak film The Lord of the Ring tuh ya, tentara gajah. Wah, kuda-kuda dilempar-lemparin sama gajah-gajah. Oh iya, film The Lord. Frodo, oh iya, inget dia. Nah itu ya, lagi sholat ngelamun kemana-mana, dengar surat Al-Fil, dia ingat tentara gajah, ingat film The Lord of the Ring. Ketika lagi ingat, lalu mulutnya Allahu Akbar. Allah Maha Agung loh, kamu sudah menghadap yang Maha Agung, malah ingat yang lain gitu kan. Allahu Akbar. Lalu mulut pun kita ruku ya, ruku itu kita berkata subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu ya. Ini Bapak Ibu, sambil kita berkata subhana rabbiyal azim, maha suci Allah. Yang namanya subhana itu artinya ini dahsyat. Sesuatu yang dahsyat itu subhana. Bukan hanya maha suci. Maha suci itu artinya sorry ya, itu maha suci. Satu ya, artinya takdis. Tasbih itu artinya 2 minimal ya. Yang pertama adalah takdis atau tansih. Maha suci Allah dari perbuatan tercela, maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak sempurna, maha suci Allah dari sifat buruk, maha suci Allah dari yang mereka sifati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah. Sorry ya, Allah nggak kayak yang mereka sifati. Itu tasbih, makna pertama. Makna kedua adalah ta'zim, mengagungkan. Itu makna tasbih. Menganggap luar biasa, itu makna tasbih. Maka ketika ada kejadian luar biasa, Isra Mi'raj diawali tasbih. Tasbih ini bukan maha suci Allah, maha agung Allah, maha terpuji Allah yang telah memperjalankan hambanya, maha luar biasa Allah. Itu tasbih, makna yang kedua. Cuman karena di dalam terjemahan harus diambil salah satu, jangan kepanjangan, ya udah maha suci Allah. Padahal ini baru salah satu maknanya tuh. Maha agung Allah itu tasbih ya. Seluruh makhluk ini bertasbih, maksudnya mengagungkan Allah. Dengan cara apa? Mentaati Allah. Orang kalau mengagungkan, dia akan taat. Kalau meremehkan, nggak taat. Sama atasan begini, cemen gitu kan, dia nggak taat. Tapi kalau ini atasan hebat nih, dia otomatis taat. Saking taatnya ini, seluruh apa yang ada di langit dan bumi, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang ada di langit bumi itu bertasbih semua, mengagungkan Allah semua, taat semua. Matahari ya taat, tiap hari dia udah ribuan tahun, entah miliaran tahun, tetap aja istiqomah aja matahari itu terus begitu kan. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, bumi ya terus aja. Ini bentuk mengagungkan Allah. Jadi disuruh muter taat kepada Allah, saking mengagungkan. Jadi subhana itu artinya selain maha suci, maha agung Allah. Nah itu ya, yang ingin saya terapkan pada sholat adalah subhana yang artinya maha agung. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau kita menghormati, kita kata kuncinya azim aja deh, agung ya. Kalau menghormati dalam budaya Jepang itu biasanya sampai 45 derajat. Haji mashite watashi wa ratifu desu.
Dozo Yoroshiku gitu kan. Perkenalkan, nama saya Latif gitu kan. Dozo Yoroshiku. Ya, kurang lebih ya, senang berkenalan dengan Anda gitu kan. Nah, itu 45 derajat itu kepada makhluk. Kalau kepada Khalik kurang 45 derajat itu 90 derajat. Sambil ini artinya full, betul begitu mengagungkan. Sambil begitu mengagungkan ini karena saya mentok aja nih, jadi nggak 45 derajat ya. Jadi sambil body language-nya mengungkapkan mengagungkan yang luar biasa, sambil tadi mulutnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, sambil kita berzikir, Maha Agung Allah, Subhana Rabbiyal Azim, yang Maha Agung, wa bihamdi, dan aku memuji Allah Maha Agung. Body language-nya mencerminkan mengagungkan, mulutnya juga mengagungkan. Kita rasakan itu. Nah, itu ya. Ini namanya sunnah. Nggak wajib kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Tapi buat apa Rasul bikin sunnah kalau nggak mendukung? Pasti mendukung. Nah, pasti untuk kepentingan kita. Nah, itulah Bapak Ibu, saya lanjutin lagi. Tiap ruku itu ada filosofinya, ada rasa dari tiap rukun itu ya, ada tadaburnya, dan ada semacam dialog imajiner kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjut dulu yang tadi faktornya ya, faktor pendukung. Yang berikutnya adalah spiritual warming up. Sebelum sholat kita istighfar dulu gitu ya. Ada yang baca sholawat dulu, ada yang berzikir siap-siap gitu kan, karena sebentar lagi sholat. Itu namanya spiritual warming up gitu kan. Terserah istighfarnya mau pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh gitu kan. Barangkali lebih masuk pakai bahasa Sunda mangga gitu kan. Nah, itu istighfar, namanya spiritual warming up. Lalu spiritual warming up juga adalah dengan sholat sunnah. Sholat sunnah kita istighfar, nah, itu warming upnya. Karena olahraga kalau nggak warming up nih badan pada sakit. Sholat juga kan gitu. Berikutnya ingat mati. Ada seorang sufi bernama Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom itu Hatim Situli disebutnya. Lalu ditanya, bagaimana menurut Anda tentang sholat khusyuk? Beliau menjawab begini. Ujungnya adalah, dan anggaplah sholat yang engkau dirikan adalah sholat yang terakhir. Nah, itu ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu, Hatim Al-Asom, tipsnya dari beliau adalah begitu. Kita ingat mati. Tapi kalau orang yang kerjanya di kuburan, penggali kubur, ini udah imun nih terhadap begini-beginian, nah, gitu ya. Udah imun, ingat kuburan. Kalau kita ingat kuburan, ya Allah, ini bisa jadi suatu saat saya. Tapi bagi mereka udah biasa. Bahkan di situ kadang-kadang dipakai buat maksiat lagi. Ya Allah, itu ya. Saking ngelihat kubur itu udah imun lah. Artinya, oke, ini mendukung kekhusyuan, tapi bukan penentu. Lalu apa faktor penentunya? Faktor penentunya bukan kata saya, tetapi kata Al-Quran. Mana? Yaitu surat Toha ayat 14. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk zikir kepadaku, untuk ingat kepadaku. Maka selama kita ingat kepada Allah, berarti sholat kita khusyuk. Kalau kita nggak ingat kepada Allah, berarti kita nggak khusyuk. Gitu. Seluruh yang ada pada faktor pendukung itu bermuara pada satu hal, yaitu ingat kepada Allah. Maka cara cepat untuk khusyuk dan paling simpel adalah zikir, latihan zikir. Itu Allahu Akbar, zikir khofi dalam qalbu dihidupkan. Nah, itu ya, zikir khofi itu dihidupkan. Maka imam mau baca apa, apakah kita paham apa enggak, terus saja berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi kalau kita ingat sholat misalkan 5 menit, ingatnya 1 menit, ya 1 menit itulah khusyuknya. Itu ternyata ingatnya pas takbir aja sama salam gitu ya, sama sebelum salam, wah sholat udah hampir habis nih, nggak ingat, ya udah, berarti cuma beberapa detik itulah kita khusyuk. Itu. Nah, tapi kalau dari awal sampai akhir kita ingat terus kepada Allah, berarti sholat kita khusyuk. Itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada
aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya kompetensi zikir. Ini penting banget. Kenapa di dalam khutbah itu khatib berkata wala dzikrullahi akbar. Akhir kalimatnya khatib, zikir kepada Allah itu perbuatan paling agung, paling besar, paling penting zikir. Loh, zikir paling penting? Iya. Sholat khusyuk atau tidak tergantung zikir, coba. Nah itulah Bapak Ibu. Jadi ketika kita memiliki kompetensi zikir itu, maka kita berarti meningkatkan kekhusyuan sholat kita. Maka penting bagi kita untuk belajar zikir. Kita belajar apa? Keuangan, iya, kita tingkatkan. Belajar apa? Multimedia, iya. Belajar apa? Traffic, iya. Belajar apa? Sosmed, iya. Belajar apa? Untuk meningkatkan kompetensi kita, leadership, iya. Komunikasi, iya. Manajemen strategik, iya, gitu ya. Kompetensi sholat bagaimana? Ditingkatkan nggak? Dan kompetensi sholat itu kuncinya pada kompetensi zikir. Itu kompetensi zikir kita ditingkatkan nggak? Nah, kalau ingin meningkatkan berarti kita perlu pembimbing yang membimbing zikir kita sehingga lebih baik, melatihkan terus. Jadi suatu saat saya tahun 94 itu saya mendapatkan pembelajaran zikir. Ketika mendapatkan pembelajaran zikir saya kaget, Bapak Ibu. Ya Allah, ini diajarin zikir khafi. Bagaimana zikir ingat kepada Allah di dalam kolbu. Habis acara itu saya kaget, ya Allah, kok kolbu ingat terus ya kepada Allah. Maka ketika dipakai sholat, ya berarti ingat terus. Nah itu, jangankan sholat, saya nonton bola waktu itu Piala Dunia. Ya Allah, mata ngelihat TV Piala Dunia, tetapi kenapa kolbu ini itu bawaannya mau zikir terus ya Allah, gitu kan? Kaget saya, ya Allah, itu breakthrough, itu adalah terobosan. Jadi kalau kita ingin meningkatkan sholat kita, tingkatkan zikir kita. Kalau memang zikir itu penting, ya kita belajarkan, dilatihkan terus gitu. Itulah wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah adalah perbuatan yang paling agung. Selanjutnya saya singkat-singkat aja teori-teori tentang sholat khusyuk, training-training tentang sholat khusyuk ini. Kalau saya kasih roadmapnya lah ya, roadmap kekhusyuan itu pertama kelalaian. Yang kedua, ini diambil dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Beliau membuat roadmap zikir. Nah ini ya, panjang keterangannya. Tapi intinya ada 4 tahapan kekhusyuan. Yang pertama lalai, orang yang banyak lalainya. Nah ini oke lah, tahapan pertama, startnya dari sini. Yang kedua, kesadaran. Kalau bahasa Arabnya la tatrukiz dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi, yang tadi itu ya. Karena pertama itu ghaflah, kedua yaqdzah itu kesadaran, mindful itu masih kesadaran, memahami isi kandungan, menghayati, merasakan, masih kesadaran. Nah itu, ini level yang kedua adalah kesadaran, sadar bahwa diri kita sedang menghadap Allah, sadar, menyadari, menghayati, membayangkan. Ini level kesadaran nih, bahwa sholat kita jangan-jangan sholat terakhir. Yang namanya terakhir tentu kita berusaha sebaik-baiknya. Injury time itu berusaha sebaik-baiknya. Yang perlu cetak gol ya cetak gol. Kiper kalau bisa maju. Edwin van der Sar gitu kan, jangkung maju gitu, sepak pojok gitu kan. Nah itu, ini level kesadaran. Maka training kekhusyuan yang ada itu di level ini, kesadaran. Level yang ketiga adalah kehadiran, hadir bersama Allah. Dia udah nggak cerita lagi paham makna, udah nggak cerita lagi apa-apa, saya sedang menghadap Allah. Terus rasa itu ada terus, rasa menghadap Allah, hanya bersama Allah rasanya itu. Nih ya udah level yang ketiga. Wah ini udah luar biasa. Inilah yang dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dikatakan hudurul qalbi, kehadiran hati bersama Allah. Nah itu udah level yang sangat tinggi. Level berikutnya adalah ketiadaan. Udah menganggap, udah sholat kita digerakkan aja sama Allah. Udah kita nggak GR dengan sholat kita, nggak sombong dengan sholat kita, karena itu taufik. Gerakan yang digerakkan oleh Allah, hidayah jadi Allah, yang bikin kita khusyuk ya ditarik sama Allah, gitu kan?
udah ketiadaan, udah sholat aja. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pulang dari masjid ngapain? Gelar sejadah lagi, sholat lagi. Imam Hambali sholat 400 rakaat sholat sunnahnya. Robi'atul Adawiyah sholat sunnah satu malam 1000 rakaat. Karena apa? Udah levelnya udah ini nih. Udah kehadiran, udah kenikmatan aja yang ada dah. Udah bukan cerita paham-pahaman lagi dah. Udah bukan penghayatan, kenikmatan bersama berdua-duaan dengan Allah. Nah, itu level yang berikutnya. Demikian Bapak Ibu, karena sudah jam 1, saya tutup dulu. Mudah-mudahan dengan momen Rajab ini Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita meningkat sholat kita. Sholat kita adalah sholat yang mi'raj, sholat yang naik, sholat yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri taufik dan hidayah kepada kita agar kita terus meningkatkan sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.